dipersembahkan oleh My name is Fatima Azahra. I'm from 11th grade and I am also from Bekasi. My beloved father, my question is, how does ado samo dimakan, indak samo dicari shape a giving attitude towards others? Thank you. Yeah. Thank you, my daughter. Siswa kelas 11 yang bertanya tentang bagaimana nilai dari pepatah ini kita terapkan ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, pertama dan utama ini harus disosialisasikan atau tepatnya ditanam ya, karena ini nilai ditanam ya. Bahasa Inggrisnya to instill the values dalam diri anggota keluarga lewat pendidikan keluarga. Dan saya yakin latar belakang dari falsafah ini tumbuh berkembang dari keluarga. Ketika seorang ibu atau bapak atau ibu ya, menyampaikan kepada anak-anaknya, ayo anak-anak, mari kita makan yang ada bersama-sama. Yang ada ini makan bersama-sama. Jangan hanya 1-2 orang yang mau makan, ada yang tidak makan. Maka kekayaan negara yang besar ini harus kita nikmati bersama-sama. Jangan dinikmati oleh 1-2 kelompok saja. Tapi anak-anak kalau tidak ada, hari ini nggak ada yang kita makan, ayo kita bekerja dulu. Mencarinya. Untuk menanamkan nilai ini, tiada jalan lain yang paling tepat. Kecuali pendidikan. Dan itu adalah pendidikan keluarga. Ini sebenarnya berlaku untuk falsafah-falsafah lain ya. Baru nanti pendidikan masyarakat, pendidikan formal di sekolah, di pesantren, diajarkan entah lewat mata pelajaran tertentu. Sayangnya mata pelajaran peribahasa yang dulu waktu saya masih SD, SMP itu masih diajarkan mata pelajaran peribahasa. Betul. Ya, dari berbagai daerah seperti yang kita bicarakan selama Ramadan ini. Sekarang tidak ada, maka kita kehilangan momentum, peluang untuk mengkaji nilai-nilai ini. Adakah jalan lain untuk menanamkan nilai-nilai dari falsafah semacam ini? Dalam era modernisasi ini, yang mana masyarakat sekarang banyak terjebak di individualisme, nah, itu bagaimana kita juga bisa mencegah itu? Ya, jadi falsafah ini mengajarkan lawan dari individualisme, keakuan, egoisme. Untuk hidup bernafsi-nafsi, lawannya itu mungkin kolektivisme, kebersamaan. Ya, itulah kerjasama at-ta'awun yang sangat-sangat diajarkan oleh Islam. Umat Islam lewat hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaikan satu tubuh ya. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, anggota tubuh yang lain harus merasa sakit. Itulah perumpamaan umat Islam dalam hadis. Ya. Maka jika ya, seseorang anggota keluarga, anggota masyarakat, atau satu keluarga di sebuah kampung tidak punya apa-apa untuk makan hari itu. Keluarga-keluarga lain di kampung itu harus merasa lapar. Banyak. Mungkin kita tidak tahu tetangga kita nggak ada yang bisa dimakan. Pada bulan Ramadan mereka harus berpuasa. Terpaksa hanya berbuka puasa dengan seteguk air. Maka tradisi ya, di masyarakat kita dulu saling mengantar makanan untuk berbuka puasa. Inilah penjelmaan penerapan dari nilai-nilai ini. Jadi selain lewat pendidikan, juga lewat pembudayaan. Apa artinya pembudayaan? Ini harus menjadi budaya. Budaya makan bersama-sama. Ya. Ada justru di Amerika ya, budaya yang disebut potluck party. Mengadakan pesta sama-sama membawa makanan. Potluck, ya, makanan, dan di situ saya tukar menukar. Wah, makanan yang kita bawa bukan yang enak, ternyata orang lain membawa, kita mendapatkan, tapi sharing.
Kebersamaan. The culture of sharing, budaya untuk saling berbagi, saling memberi. Jadi lewat pendidikan, tapi juga lewat pembudayaan, maka nilai-nilai keutamaan seperti ini ya akan menjadi milik bagi semua. Dan inilah harapan kita. Percakapan kita tentang local wisdom, kearifan lokal dari sebuah daerah diharapkan menjadi milik juga daerah-daerah lain. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.